Nah, itu yang pertama. Jadi memperbaiki pencernaan. Lalu yang kedua, teman-teman sekalian, sebenarnya cara paling mudah memperbaiki pencernaan itu adalah dengan cara kita melihat, ya. Sebenarnya pencernaan kita ini isinya apa? Pencernaan kita ini isinya apa? Saya sempat berpikir, ya, kenapa di surga itu ada khamar? Ya. Kenapa di surga itu ada khamar yang tidak memabukkan? Salah satu minuman penghuni surga adalah khamar yang tidak memabukkan. Saya mikir, ini kok bisa kayak begitu? Apa hikmahnya? Apa subhanallah? Kita pikir-pikir punya pikir, oh ternyata memang masya Allah ya. Jadi kalau kita cerita tentang khamar itu atau mungkin ya produk fermentasi lah gitu kan. Kalau mungkin Indonesia itu ada arak atau tuak, tapi itu yang ada alkoholnya. Tapi di sini tidak memabukkan, berarti nggak ada alkoholnya. Itu dibuat dari proses fermentasi. Baik, jadi Bapak sekalian, di surga itu kan ada khamar, ada produk fermentasi. Saya mikirnya apa maksudnya? Jadi gini. Jadi ternyata salah satu cara memperbaiki tubuh kita itu adalah dengan mengkonsumsi sebenarnya produk-produk yang bisa menguatkan umat-umat tanda kutip yang ada pada tubuh kita. Jadi begini, kalau Anda pengen masuk rumah, ya Anda mau masuk suatu rumah yang Anda baru beli, nggak mungkin langsung masuk, disiapin dulu lah kan. Katakanlah kamar mandinya, ada sabunnya, ada odolnya segala macam, ada katakanlah tempat tidurnya segala macam, baru rumah itu bisa dimasukin. Ketika rumah kita yang namanya bumi ini dibuat oleh Allah Azza wa Jalla, maka pastinya Allah sudah mempersiapkan toolsnya. Allah sudah mempersiapkan sistemnya, yang sistem itu bisa dimanfaatkan manusia untuk mereka bisa beradaptasi di situ. Ya. Maka di dalam bumi ini sudah ada makhluk-makhluk lain sebelum kita. Ya, salah satunya adalah bakteri, ada virus, ada protozoa segala macam yang membentuk satu ekosistem baru. Manusia ketika hidup di bumi itu sudah siap buminya, gitu kan? Nggak bisa langsung ujuk-ujuk. Dan di dalam diri manusia juga itu subhanallah teman-teman sekalian, itu masya Allah ya, ternyata apa tuh namanya, juga ada makhluk-makhluk tadi yang kita kenal sebagai bakteri-bakteri baik, gitu kan? Bakteri-bakteri baik ya. Di otak ada bakterinya, di kulit ada bakterinya, di mulut ada bakterinya. Dan itu dalam Islam diberikan pedoman kepada kita semua untuk membersihkannya, bukan membuangnya tapi menguatkan dia, karena mereka hidup dalam kondisi netral. Jadi apa yang dimakan oleh seseorang itu akan mempengaruhi apa yang dimakan oleh seseorang itu akan mempengaruhi bagaimana aktivitas bakteri tadi. Contoh, kalau kita bicara E. coli itu Bapak sekalian, dia bisa baik, dia bisa jahat gitu kan. Tergantung apa yang dimakan. Kalau yang dimakan itu tidak mensupport dia, maka dia bisa berubah menjadi bakteri yang jahat. Nah, maka di sini kita mengenal ada istilah probiotik gitu kan. Probiotik itu ya biotik ya, atau mungkin mikrobiom yang baik bagi pencernaan kita, bukan pencernaan tapi tubuh kita secara umum. Makanya jujur aja saya kalau tidak ada kepentingan ya, mau operasi mau apa, kalau saya pribadi tidak tidak terlalu sepakat ya, juga pendapat ya, untuk mencuci tangan terus menerus dengan sabun-sabun atau cairan-cairan desinfektan yang mengandung alkohol dan bahan-bahan kimia, karena di sini kan ada bakterinya, sini tangan kita. Jadi kata kuncinya bagaimana caranya untuk kalau bahasa saya dalam buku saya itu silaturahim dengan kuman, jangan musuhi dia.